Pengakuan negara itu yang Bapak Pendeta kelola itu tidak datang begitu saja. Karena pengakuan negara itu lahir dari sebuah kolaborasi hati, pikiran, kemauan dan kehendak yang sama sehingga menghasilkan pengakuan di bawah koordinasi Bapak Pendeta. Dan karena itu orang-orang hebat yang ada tetap di Kurma ini harus menghasilkan sesuatu yang hebat juga. Begitu. Harus bisa menghasilkan sesuatu yang hebat di saat ini. Karena saya lihat teman-teman di Kurma ini orang yang hebat. Saya sudah mengikutinya. Karena itu saya berharap semua energi positif yang teman-teman miliki, mari di bawah pimpinan Bapak Ketua, Sekretaris, Bendahara, kelola ini secara baik. Baik itu di PKB maupun di PAUD. Yang ketiga saya mau sampaikan. Saya datang ini untuk menyampaikan bahwa PKBM ini dan nanti di PKBM tidak saja kelola PKBM-nya, kesetaraannya, tidak kelola PAUD ini, tapi harus juga keterampilan. Saya mau minta satu PKBM dan satu keunggulan. Kalau di sekolah one school, one product, di PKBM one PKBM, one product. Tapi harus buka keterampilan, kursus. PKBM ini harus buka sayap lagi. Jadi Bapak Pendeta Fonya berakhir dengan PKBM kesetaraan dengan ini. Kita yang saat ini harus ada buat sesuatu yang baru. Dan saya dorong mulai tahun ini PKBM itu untuk mulai buka-buka kursus. Dengan satu PKBM dia produknya apa? Jadi Kurma punya keunggulan apa? Yang mau buka kursus apa? Itu harus menjadi trademark dari PKBM Kurma. Dan saya minta Pak Ketua, tolong ini merancang. Mengapa sumber dana dari pusat untuk kursus itu besar? Besar. Kita selama ini hanya cukup dengan kesetaraan saja. Tetapi yang kursus-kursus, keterampilan itu belum sama sekali. Kementerian itu ada sudah direktorat itu life school. Itu sudah dibuka. Dan karena itu saya dorong mulai tahun ini Bapak Ketua dan teman-teman rumuskan kursus yang mau dibuat di PKBM ini apa? Yang pas. Sehingga menjadi keunggulan dari PKBM ini. Ini saya datang, saya menyampaikan itu, nanti tolong ini menjadi catatan. Yang berikut, tadi Bapak Ketua sampaikan, tutor itu ada sekitar 23 ya. Pengelola. Di bawah ini ada sekitar 6 ya. PAUD, ada 6 ya? 5. Ada 5 ya? Ada 5 tutor. Tutor itu ada yang guru kontrak di satuan pendidikan. Ada yang memang di PKBM. Begitu. Karena itu ada yang sudah kontrak, ada yang belum. Ada yang waktu lalu ada, ini sekarang sudah tidak ada lagi. Dan saya minta Pak Ketua nanti kasih ingat saya, kasih catatan saya buat pemberitahuan, mampirkan dengan nama-nama itu. Supaya bila ada celah di perubahan ini, ada revisi yang bisa kita kasih masuk, kita kasih masuk. Karena ada sejumlah yang tidak aktif, kita kasih keluar. Kalau tidak berarti di tahun anggaran baru kita sudah harus kasih masuk. Ini saya mau ingatkan. Begitu juga di PAUD ini. PAUD ini tolong tetap dijaga, Ibu Kepala, Ibu Pengelola, tolong jaga baik-baik ini PAUD. Supaya PAUD ini tetap eksis. Yang keempat, saya mau sampaikan bahwa tentu teman-teman di kesetaraan ini khusus untuk tutor harus bekerja lebih ekstra. Mengapa? Saya di beberapa tempat itu angka putus sekolah itu masih tinggi. Baik itu SD, SMP, SMA. Kemarin di rapat evaluasi saya sudah sampaikan. Kita dorong untuk kesetaraan itu tetap jalan. Di mana-mana kita minta untuk bentuk PKBM. Mengapa? Karena ada sekolah yang jauh. Akhirnya orang tidak bisa bersekolah. Dan lebih daripada itu tahun 2023 ke atas, warga negara Indonesia itu harus berijazah SMA serendah-rendahnya. Dan bukan saja itu, tetapi semua yang namanya
intervensi pemerintah dalam bentuk jaring pengaman sosial atau dalam kegiatan BLT atau bantuan-bantuan itu masyarakat itu, semua syarat penerima harus berijazah SMA. Itu undang-undang sudah bilang begitu. Perubahan undang-undang kemarin bunyi begitu. Jangan sampai kita punya warga masyarakat ini ketika tahun 2023 tidak berbekal SMA, RT RW juga tidak bisa, harus ijazah SMA sekarang. Perangkat desa juga harus tidak bisa, harus SMA. Saya ini tadi sekarang saya ada buat itu. Orang yang sudah diangkat perangkat kepala desa, orang yang maju itu kan dalam kampanye, ini orang nanti jadi sapunya, jadi orang dukung dia, keluarga dukung. Padahal setelah jadi kepala desa, syarat jadi perangkat desa itu harus ijazah sekurang-kurangnya SMA. Sementara ini pendukung utama ini, Bapak tua yang dia ada janji ini, ijazahnya tidak ada. Tadi ini Ibu Ewa baru sampaikan di saya, kirim itu Tenangel punya, Melki ada kirim datang dia punya keterangan berkaitan dengan status orang ini sedang ikut dalam program kesetaraan paket C. Saya hanya bisa membantu dengan cara begitu. Jadi kepala BPNPD bilang begini, Pak ini ada buat surat keterangan ini orang ini dia punya ijazah harus dikasih. Tapi Pak buat keterangan, saya bilang tidak bisa, dia belum ikut bagaimana. Ya terus ini Pak keterangan, dia tahun depan baru ujian. Yang pasti tahun depan dia sudah ijazah, dia biar jadi perangkat juga baik. Dia jadi dusun RT RW juga. Itu di kantor itu, tumpukan itu dusun RT yang tidak memenuhi syarat semua. Buat permohonan untuk saya kasih keluar keterangan, sedang belajar, ikut kesetaraan paket. Jadi waktu itu saya marah. Kamu ini, dulu kita suruh ikut paket, daftar paket, kamu tidak mau. Kamu caci maki, sekarang dulu baru kamu gila-gila buat seperti begini. Nah ini tadi Ibu yang baru SMS di saya bilang, Bapak ini Melki Tenangnya ada SMS, Bapak harus tanda tangan mengetahui ini. Dia punya keterangan bahwa si siapa ini calon perangkat desa di mana, Pulau Buaya. Di internet ya. Nah ini dorang minta, kalau tidak bisa ini. Jadi Bapak mengetahui. Nah, saya bilang begitu. Nanti orang datang di ketua PKBM. Orang datang di ketua PKBM. Karena saat RT RW saja, dusun saja harus punya ijazah.